Langkah awal John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia langsung memicu perhatian media Asia Tenggara. Kamu jadi orang Indonesia, perkuat timnas Indonesia, saya bayar kamu berapa miliar untuk traveling untuk ikut turnamen. Naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Saya nggak anti diaspora, saya nggak anti naturalisasi, tapi naturalisasi itu program jangka pendek. Salah satu media Vietnam, The Tao 247, secara khusus menyoroti pernyataan sang pelatih yang dinilai mengindikasikan potensi hadirnya 3 pemain naturalisasi baru untuk proyek besar Garuda menuju Piala Dunia 2030. Sorotan tersebut muncul setelah Herdman resmi diperkenalkan di Jakarta. Dalam momen itu, pelatih asal Inggris tersebut menyampaikan pesan tegas bahwa timnas Indonesia tetap membuka pintu bagi pemain kelahiran Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Bagi Herdman, mimpi besar hanya bisa diraih dengan fondasi kuat. Ia menegaskan bahwa pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola dunia menjadi syarat utama untuk membangun tim yang kompetitif. Jika Anda ingin melangkah jauh, Anda membutuhkan pemain kelas 1 dan 2, yaitu mereka yang terbiasa dengan tekanan liga-liga top, ujar Herdman. Pernyataan itu langsung ditafsirkan sebagai sinyal bahwa jalur naturalisasi masih menjadi strategi penting timnas Indonesia, terutama dalam rencana jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Menanggapi pernyataan tersebut, The Tao 247 menilai Indonesia berpeluang menambah amunisi melalui naturalisasi 3 pemain keturunan yang memiliki pengalaman Eropa. Indonesia membuka pintunya untuk 3 superstar naturalisasi lagi, termasuk mantan anak didik Mourinho, tulis media Vietnam itu. Nama pertama yang mereka soroti adalah Jadon Oosterwolde, bek kelahiran 2001 yang kini memperkuat Fenerbahce. Pemain ini memiliki rekam jejak panjang di Eropa, mulai dari Akademi FC Twente, berkarir di Italia, hingga berkembang pesat di Liga Turki. John Herdman langsung menetapkan standar tinggi sejak resmi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut tak hanya membidik prestasi di level regional, tetapi juga menatap target jangka panjang yang ambisius, membuka peluang menuju Piala Dunia 2030. Sejak awal kepemimpinannya, Herdman menegaskan bahwa kualitas pemain menjadi fondasi utama dalam membangun tim. Ia meyakini intensitas permainan tinggi serta kecerdasan taktik hanya dapat tercapai jika skuad Garuda diisi pemain yang terbiasa bersaing di level elit. Dalam pernyataan perdananya, Herdman menekankan pentingnya keberadaan pemain kategori level 1 dan level 2, yakni mereka yang bermain di 5 liga top Eropa atau kompetisi dengan standar setara. Bagi mantan pelatih timnas Kanada itu, rekam jejak karir merupakan indikator kualitas yang tidak bisa direkayasa. Sejalan dengan visi tersebut, perhatian publik kembali tertuju pada para pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa dan luar negeri. Setidaknya 9 nama kini disebut layak masuk radar PSSI untuk dipertimbangkan dalam proses naturalisasi. Beberapa nama yang mencuat antara lain Danny van den Heuvel, Lorin Ulrich, Jensen Silt, hingga Pascal Struijk. 2 nama terakhir bahkan sempat disebut sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Pengalaman Struijk bersama Leeds United dan Silt di VfL Wolfsburg dinilai mampu menghadirkan stabilitas di lini belakang, khususnya dalam persiapan menuju Piala Asia 2027. Namun, peluang Struijk membela Merah Putih masih terkendala, mengingat sang pemain sebelumnya menyatakan belum tertarik memperkuat timnas Indonesia. Di tengah ketidakpastian sektor pertahanan, fokus perhatian pun bergeser ke lini depan. Nama Luke Vickery muncul sebagai kandidat yang dinilai paling realistis untuk segera diproses naturalisasinya. Winger MacArthur FC tersebut menunjukkan performa cukup konsisten di Liga Australia musim ini dengan catatan 2 gol dan 2 assist dari 12 penampilan. Faktor usia yang masih muda, kekuatan fisik serta kemampuan menyerang dari sisi kanan membuatnya dianggap sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Pengamat sepak bola nasional, Bung Harpa,
menilai Luke Vickery memiliki karakter permainan yang sejalan dengan gaya Ole Romeni. Kalau kita bicara yang naturalisasi, ada satu pemain yang cukup berpotensi kalau dinaturalisasi, kata Bung Harpa. Ini pemain posisinya sebenarnya kayak Ole Romeni, aslinya FR, forward right, tapi punya clinical yang bagus, umurnya masih muda, physical strength-nya oke. Lanjutnya, Bung Harpa juga meyakini bahwa nama Vickery bukan sekedar wacana belaka. Ia menilai sang pemain hampir pasti sudah masuk radarnya John Herdman. Ini mungkin atau hampir pasti masuk radarnya John Herdman, bisa jadi juga salah satu dari 60 pemain yang dikontak sama dia. Dari sisi regulasi, Luke Vickery memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek di pihak ibu yang lahir di Medan. Selain itu, pengalaman internasionalnya juga terbilang mumpuni. Vickery pernah memperkuat timnas Australia U19 dan tampil di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan padatnya agenda timnas Indonesia sepanjang 2026, mulai dari FIFA Series, FIFA Matchday hingga Piala AFF, kedalaman skuad menjadi kebutuhan mutlak. Kini, publik menanti satu pertanyaan besar. Apakah Luke Vickery menjadi pemain naturalisasi pertama di era kepemimpinan John Herdman? PSSI bisa menaturalisasi salah satu kapten tim Liga Jepang untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Sang pemain pun sudah memenuhi syarat FIFA untuk berseragam Garuda. FIFA secara resmi menetapkan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Maret mendatang. Turnamen ini juga akan menjadi panggung pertama bagi John Herdman setelah ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia. FIFA Series yang sebelumnya dikenal dengan nama FIFA World Series adalah turnamen uji coba antar negara yang digelar 2 tahun sekali. Ajang ini pertama kali diperkenalkan pada 2024 sebagai wadah pertandingan persahabatan yang mempertemukan tim-tim nasional dari berbagai konfederasi. Dalam gelaran FIFA Series 2026 yang berlangsung di Jakarta, Indonesia akan bersaing bersama 3 negara dari konfederasi berbeda. Mereka adalah Bulgaria dari UFA, Kepulauan Solomon sebagai wakil OFC, serta Saint Kitts and Nevis yang berasal dari CONCACAF. Turnamen ini sekaligus menandai debut John Herdman dalam memimpin skuad Garuda. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Selasa 13 Januari 2026. Mengacu pada peringkat FIFA terbaru, timnas Indonesia saat ini menempati posisi 122 dunia. Adapun Bulgaria berada di peringkat 88 dunia, sementara Kepulauan Solomon dan Saint Kitts and Nevis masing-masing menghuni peringkat 152 dan 154 dunia. Jelang turnamen tersebut, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah pemain naturalisasi baru. Pasalnya tim Merah Putih masih memerlukan beberapa pemain tambahan, khususnya di posisi striker. Praktis, striker yang sejauh ini bisa diandalkan untuk menjadi mesin gol timnas Indonesia adalah Ole Romeni. Sementara sisanya, penampilan para pemain masih belum konsisten. Salah satu pemain yang bisa menjadi opsi untuk memperkuat barisan penyerang adalah Riki Matsuda, striker berdarah Indonesia yang saat ini menjadi kapten di tim Liga Jepang. Berdasarkan data transfer market, Riki Matsuda kini bermain untuk Katalera Toyama di Liga 2 Jepang. Sebelumnya, ia juga pernah memperkuat beberapa klub terkenal di Jepang, seperti Nagoya Grampus dan Cerezo Osaka. Sepanjang karirnya, penyerang berusia 34 tahun tersebut telah bermain sebanyak 399 kali dengan menciptakan 67 gol dan 40 assist. Dengan catatan tersebut, Herdman bisa mengajukan proses naturalisasi kepada PSSI. Selain itu, proses naturalisasinya pun sudah dipersetujui FIFA karena sesuai dengan regulasi. Bersama saudara kembarnya, ia mengaku memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang asli Jawa, sedangkan ibunya Jepang. Bahkan ia mengakui ada keinginan untuk membela timnas Indonesia. Kalau level negara saya belum pernah di Indonesia, kalau soal keinginan bela timnas Indonesia, pasti ada. Pertama kita berarti harus ke sana terlebih dahulu.
Bola Break kali ini mengulas kisah Jordi Wehreman, gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda, yang menceritakan perjalanan karirnya dari Akademi Feyenoord, pengalaman juara Piala Swiss bersama Luzern, hingga keputusan hijrah ke Liga 1 Indonesia. Dalam perbincangan eksklusif, Jordi juga meluruskan isu penolakan timnas Indonesia, membuka cerita salah komunikasi dengan PSSI di era Shin Tae-yong, dan menegaskan kesiapan penuh membela Merah Putih jika mendapat panggilan. Semua terangkum lengkap di Bola Break kali ini. Dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Coach, he knows when to turn that noise down. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Dua pemain Super League dikabarkan menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kedua pemain itu ialah Ciro Alves dan David da Silva yang bermain untuk Malut United. Ciro Alves mengajukan permohonan naturalisasi menjadi WNI pada Desember 2025. Kami mendukung proses naturalisasi Ciro menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online. Harapannya, Ciro dapat membantu meningkatkan ekosistem sepak bola Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Ciro Alves memang sudah lama bermain di Liga Indonesia. Pemain 36 tahun telah bermain di Indonesia sejak 2019. Syarat tinggal 5 tahun berturut-turut bisa jadi dipenuhi oleh Ciro Alves. Ciro Alves sendiri pernah bermain untuk timnas U20 Brasil pada 2009. Pemain berposisi sebagai sayap kanan itu belum mencatatkan caps di timnas senior Seleção. Sementara itu, pemain Brasil lainnya David da Silva dikabarkan menyusul Ciro Alves untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. David da Silva sejak 2021 bermain di Liga Indonesia hingga saat ini. Sebelumnya ia sempat bermain di Malaysia pada 2021. David da Silva sempat membela Persebaya ada 2018-2019 dan 2019-2021. Jika benar menjadi WNI, maka pemain 36 tahun itu berpeluang dipanggil untuk memperkokoh skuad Garuda. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kekuasaan pemanggilan pemain sepenuhnya ada di tangan John Hartman. Ciro Alves dan David da Silva juga sudah masuk usia senja, meski masih cukup produktif mencetak gol di Liga. David da Silva sejauh ini sudah mencetak 7 gol untuk Malut United di Super League 2025-2026. Ciro Alves juga telah mencetak 7 gol di Super League. Kedua pemain juga mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1, saat ini bernama Super League. Sementara, di Timnas Indonesia, sudah ada penyerang-penyerang muda seperti Ole Romeni, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Mauro Zylstra, hingga Miliano Jontans. Timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru, yakni John Hartman. Pria asal Inggris itu resmi diperkenalkan ke publik sebagai juru taktik anyar skuad Garuda dengan durasi kontrak 2 tahun ke depan. Setelah ditunjuk menangani Timnas Indonesia, John Hartman dinanti tugas berat pada 2026. Mulai dari FIFA Series pada Maret, Piala AFF pada Juli-Agustus, hingga FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2026. Tugas terdekat John Hartman adalah menyusun skuad terbaik sesuai pilihannya. Timnas Indonesia punya segudang pemain penuh potensi, muda maupun senior yang bermain di kompetisi domestik hingga luar negeri. Ada yang menarik untuk diulas, yakni tentang pemain-pemain senior yang kemungkinan masih bisa masuk dalam proyek pelatih asal Inggris itu. Baik itu pemain senior warisan pelatih Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert, maupun potensi lama yang kini bersinar lagi. Berikut ini nama-nama pemain berstatus senior, namun masih punya pengaruh dan layak dipanggil kembali oleh John Hartman untuk menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia. Palang pintu kukuh Persija Jakarta, Jordi Amat, seperti terlahir kembali dalam kariernya di level klub.
Setelah menghabiskan waktu 3 musim di Malaysia bersama Johor Darul Takzim, ia hijrah ke Persija dan merasakan persaingan BRI Super League 2025-2026. Jordi Amat langsung menjadi andalan pelatih Mauricio Souza di sektor pertahanan tim Macan Kemayoran, berduet dengan Rizky Ridho. 7 pertandingan ia lakoni dan tak pernah tergantikan di jantung pertahanan Persija. Jam terbangnya di Persija sangat tinggi, sebab Amat bermain 15 laga bersama Macan Kemayoran dan sudah mencetak 2 gol. Artinya, bek 33 tahun itu mencatat 1.345 menit di Persija. Persija di bawahnya bersaing di jalur juara dengan nangkring posisi 3 dengan jarak 3 poin dari Persib sebagai pemuncak klasemen. Di level timnas Indonesia, Amat sempat menjadi tembok tebak saat era Sintayong. Ia juga masuk dalam proyeksi saat diasuh Patrick Kluivert, meski masih menjadi pilihan kedua. Jordi Amat punya 19 caps dan torehan 2 gol dengan seragam timnas Indonesia. Berikutnya ada Joey Pelupesi, gelandang energik dan punya stamina kuda, yang menjadi andalan di era pelatih Patrick Kluivert. Satu posisi di barisan gelandang, hampir pasti menjadi miliknya. Joey Pelupesi mencatatkan debutnya kala mengalahkan Bahrain pada pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu Indonesia menang tipis 1-0 melalui gol oleh Romeni. Sejak debutnya pada Maret tahun lalu, total Pelupesi sudah memainkan 6 caps bersama timnas Indonesia. Pemain 32 tahun ini merumput selama 507 menit. Kariernya kini bersama klub kasta kedua Belgia, Lommel SK, bisa menjadi parameter John Hertman untuk tetap memanggilnya. Joey Pelupesi merupakan gelandang bertahan serbaguna dengan kemampuan tackle kuat, visi bermain tajam, akurasi passing baik, dan ketahanan fisik mumpuni, mampu bermain sebagai gelandang tengah atau bek tengah, berfungsi sebagai penghubung efektif antara lini belakang dan depan, serta memiliki mobilitas tinggi untuk mendukung serangan dan bertahan, menjadikannya aset penting bagi timnas Indonesia. Tidak ada salahnya bagi John Hertman melirik Ezra Walian yang moncer bersama Persik Kediri. Ia sempat digadang-gadang menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Berstatus jebolan Akademi Ajax Amsterdam, datang ketika masih bermain untuk timnas Indonesia U23. Tapi saat memilih bermain di Liga 1, sepertinya dia sulit beradaptasi, baik saat memperkuat PSM Makassar dan Persib Bandung. Ezra lebih banyak jadi pelapis. Persik Kediri kemudian menjadi tim yang menampung bakatnya sejak 2 musim terakhir. Ezra beberapa kali ditugaskan bermain melebar. Dia tidak lagi jadi target man karena posisi striker utama jadi milik penyerang asing. Sebenarnya saat ini, Ezra berada di usia emas, 28 tahun. Lulusan tim muda Ajax dan Almere City, menjadi tumpuan lini depan tim Macan Putih. Musim ini Ezra sudah memainkan 15 laga dan mencetak 5 gol plus 7 assist. Di level timnas Indonesia senior, Ezra Walian mengumpulkan 9 penampilan dan mencetak 3 gol. Gelandang Dewa United, Stefano Lillipali, masih eksis di kompetisi kasta tertinggi Indonesia hingga saat ini. Setelah cukup lama membela Borneo FC, ia hijrah ke Dewa United musim ini dengan status pinjaman. Usianya yang sudah memasuki 35 tahun, bukan menjadi halangan bagi Lillipali untuk membuktikan dirinya belum habis. Bahkan ia selalu bermain di 17 laga musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist. 3 gol dari 33 pertandingan bersama timnas Indonesia menjadi catatan yang membanggakan. Ex-pemain Bali United itu juga mendapat kepercayaan pelatih Patrick Kluivert di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, meski berujung kegagalan. Pengalamannya di Belanda dan tim-tim besar Indonesia bisa dimanfaatkan oleh John Hertman untuk menjadi mentor pemain muda di skuad Garuda. Kemudian ada Tom Hai, peran dan tugasnya di lapangan cukup membawa pengaruh positif dalam perjalanan timnas Indonesia mengarungi ronde ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara usia, Tom Hai memang sudah tidak muda. Umur gelandang Persib Bandung ini sekarang menginjak 20 tahun
Namun ia masih punya magnet kuat lewat penampilan apik bersama Persib Bandung. Ia membawa Maung Bandung melaju ke babak gugur ACL2 dan puncak klasemen BRI Super League. Total Hai bermain 18 laga di semua kompetisi musim ini, mencetak 1 gol dan 4 assist untuk Persib Bandung. Ex-pemain Almere City ini punya visi permainan, passing akurat, gemar membongkar celah dari lini tengah.